waktu umur 16 tahun itu sempat ikut ke TPS, cuma lihat-lihat aja pemimpin yang memang mampu merealisasikan nanti di saat dia jadi pemimpin. Maksudnya dia mampu. Tiba-tiba kok saya ada di ruangan VIP gitu. Kenapa di situ? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, dalam podcast kita, dalam kanal YouTube Mida Channel, di segmen Podcast Sahabat Mida. Dan Alhamdulillah di depan saya sudah ada narasumber kita, saya panggil Kak aja nih ya. Kak Ilyas ya. Salah satu anak muda yang energik ya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Kak Ilyas. Nah, saya izin pamit dulu ya. Saya izin menyapa dulu sahabat Mida. Saya bertemu sama generasi muda nih jadi menggebu-gebu gitu ya. Ingat 10 tahun yang lalu gitu ya. Oke. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua, semoga kita semua senantiasa sehat. Dan kami terus mengajak sahabat Mida, jangan lupa tonton video-video edukasi kami yang ada di Mida Channel. Dan jangan lupa berikan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan semoga kanal YouTube ini bisa menghadirkan manfaat yang lebih luas. Ya. Tidak terasa Kak Ilyas kita sudah mendekati sudah seribuan subscriber ya. Mohon dukungannya juga nih dari Kak Ilyas nih, dari followers ya Kak Ilyas ya. Siap. Nah, intinya biar ini bisa lebih bermanfaat luas gitu ya. Nah. Sudah hadir di depan saya nih. Nah, Kak Ilyas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kak Ilyas sehat, Kak? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Kak Ilyas. Sebelum saya memberikan prolog, kenapa kita menghadirkan Kak Ilyas pada sesi kali ini? Kita kenalan dulu. Siapa sih Kak Ilyas nih? Ya, dari mana, aktif, di mana sekarang, asal ya. Coba, monggo Kak Ilyas silakan. Oke, sahabat Mida, perkenalkan nama saya Ilyas Nur Amal. Saya sekarang aktif sebagai mahasiswa Nuaimi semester 4. Masya Allah. Kalau asal dari Garut. Dari Garut. Ya. Nah, terus, alhamdulillah juga teman-teman, saya aktif di organisasi eksternal, yaitu organisasi kami. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Masya Allah. Gini itu aja Ustaz. Masya Allah. Biodata saya seperti itu aja. Siap, Masya Allah. Ini beliau memang aktif ya, baik di mahasiswa maupun di organisasi kemahasiswaan ya. Betul Ustaz. Masya Allah. Baik, kita langsung masuk ke bahasan kita hari ini. Terima kasih Kak Ilyas atas perkenalannya tadi ya. Semoga bisa mewakili nih bagi teman-teman sahabat Mida yang baru kenalan sama Kak Ilyas. Boleh. Insya Allah abis ini viral. Insya Allah. Ya. Sekarang ini kita sedang berada di tahapan proses pesta demokrasi. Betul. Per 5 tahunan. Nah, betul. Untuk itulah kita hadirkan Kak Ilyas untuk sharing nih kesan-kesannya dalam pesta demokrasi yang pertama kali diikuti ini gimana? Ya. Karena pada dasarnya kita seperti disampaikan Ustadz Mashkur ya dalam podcast kita yang sebelumnya, dalam konsep memberikan suara itu disebutkan dalam Al-Quran. Karena suara yang kita berikan itu sama dengan memberikan kesaksian. Kata Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wala ya'bas syuhada'u idza madu'u. Jadi tidak boleh kita menolak ketika kita diminta untuk memberikan kesaksian. Nah, jadi ini nggak boleh golput ya. Nah, wala ya'bas syuhada'u idza madu'u. Jadi memang dalam Al-Quran mengatakan kita tuh karena suara ini adalah proses memberikan kesaksian, kita tidak boleh untuk tidak memberikan kesaksian, harus memberikan kesaksian. Nah, bagaimana nih pengalaman Kak Ilyas dan tips-tips Kak Ilyas nih di pertama kali mencoblos agar
bisa tenang dan bisa aktif ya. Pastinya kita mengajak sahabat Mira jangan sampai ada yang nggak ikut nih. Betul. Apalagi yang baru-baru ya, walaupun gimana pun dinamika perpolitikan kita sekarang ya. Ini kalau kita ambil video sekarang nih sedang masa tenggang, masa tenang, sorry. Betul. Nah, itu kita akan ngobrol dengan Kak Ilyas tentang pengalaman dan kira-kira apa sih yang akan Kak Ilyas tahap-tahap Kak Ilyas lakukan nih, karena beliau ini kan aktivis ya, pastinya apa yang dilakukan tuh sudah penuh dengan pertimbangan ya. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu ya Kak Ilyas, langsung aja nih. Kak Ilyas juga kayaknya udah gak sabar untuk menyampaikan nih. Langsung aja nanti kita tektokan aja. Siap. Santai ya, ngobrol santai. Kalau nanti setengah-tengah mungkin saya menguatkan, saya menambahkan ya, kita diskusi santai. Betul Kak Ilyas. Baik Ustaz Rizky, terima kasih sahabat Midas semuanya, semoga sehat selalu. Alhamdulillah tahun sekarang saya menjadi pemilih perdana di pemilu sekarang ya Ustaz, di pesta demokrasi sekarang gitu. Berapa umur Kak Ilyas sekarang nih? Alhamdulillah baru masuk 21. 21. Ya benar-benar. Berarti 21, 5 tahun yang lalu baru 16 tahun ya. Betul. Belum ikut menyoblos ya. Betul. Belum ikut serta. Tapi waktu umur 16 tahun itu sempat ikut ke TPS. Cuman lihat-lihat aja gimana sih caranya. Gitu. Wah, ini perlu dituntut nih, perlu dicontoh nih ya. Umur 16 tahun buat biasanya kan anak-anak segitu tanggal merah dipakai main ya. Betul. Tapi Kak Ilyas ngelihat ke sana. Betul. Saya datang ke TPS bahkan nganterin ke kecamatan Ustaz. Masya Allah. Pakai mobil gimana tuh menjaga kotak suara gitu. Masya Allah. Cara ngitung-ngitungnya alhamdulillah ada gambaran gitu. Alhamdulillah. Tapi karena sekarang dengan digital yang sangat sangat pesat perkembangan digital ini, banyak melalui digital, dia sedikit kaget juga gitu. Karena, jadi di kesan pertama ini. Iya. Apapun kan sekarang melalui digital gitu. Iya, kayak DPT online kan ngeceknya juga kan sekarang lewat digital, online betul, ya. Semua serba online. Mungkin 2016 nggak signifikan zaman sekarang gitu. Gimana kesan pertama kali nih bakal memberikan hak suara? Kalau dulu kan baru ikut-ikutan tapi udah sebegitunya ya. Nah sekarang nih gimana kesannya menyoblos memiliki hak suara deh di umur 21 ini? Mungkin teman-teman yang seumuran dengan saya merasakan pula apa yang dirasakan oleh saya gitu ya. Menjadi pemilih perdana ini kita harus pintar gitu. Pintarnya di mana? Kita harus bisa memilih mana informasi yang baik, mana informasi yang buruk, mana informasi yang salah, mana informasi yang benar. Karena dengan mudahnya informasi datang ke kita melalui handphone kita masing-masing ya teman-teman, sangat mudah terasumsi sama berita yang kurang baik gitu ya. Udah ke berita nih ya. Tapi kalau kesannya senang? Kalau kesannya senang banget karena senang banget. Merasa ikut andil, ikut andil, merasa ikut serta, diikut sertakan gitu. Masya Allah. Jadi teman-teman jangan sampai ada yang golput ya. Oke, berarti senang sekali ya. Ini sebelum kita ke berita-berita tadi itu di tengah-tengah ini ikut ngajak-ngajak juga berarti dong kalau aktivis mah berarti. Kalau aktivis mungkin baru datang ke Jakarta setahun kembali, saya mencoba untuk menjadi aktivis yang baik itu seperti apa gitu. Tapi intinya dengan pesta demokrasi ini jiwa aktivisnya ikut bergebu ya, ikut menyerukan ya. Betul, Baik. Kesannya cukup menggembirakan ya artinya ya. Walaupun dengan dinamika perkembangan zaman ya, informasi dan juga proses pemilihannya yang dijalani secara online ya. Oke. Tapi itu nggak bisa. Soalnya Gen Z mah nggak jadi kendala itu ya kan. Betul Ustaz. Bukan satu hal yang sulit lah itu buat Gen Z ya. Insyaallah. Kriteria pemimpin seperti apa sih yang ada di pikiran Kak Ilyas? Kriteria pemimpin menurut saya sebagai anak muda gitu ya Ustaz. Pemimpin yang memang mampu merealisasikan nanti di saat dia jadi pemimpin. Maksudnya dia mampu merealisasikan visi misinya. Satu itu. Kedua, kita bisa melihat pemimpin yang pro dengan anak muda itu seperti apa. Itu. Ketiga, kita bisa melihat juga
mana saja yang pemimpin yang menawarkan untuk keikutsertaan ke anak muda gitu. Sebagai anak muda ya teman-teman. Jadi kita memang harus kompetitif dalam memilih pemimpin gitu. Mana yang berpihak dengan anak muda. Ya, artinya betul. Kesempatan memilih kali ini digunakan Kak Ilyas ya, dan juga kebanyakan mungkin sahabat Mida yang masih umur-umur Kak Ilyas nih untuk menimbang mana pemimpin yang ikut berpihak sama generasi anak muda. Betul. Karena kalau kita lihat pemilu sekarang ini akan menjadi jembatan Indonesia Emas yang selalu menjadi slogan Pak Jokowi. Masya Allah. Ya, artinya kita berharap Indonesia ke depan masih makin maju ya. Betul. Salah satunya ya pasti dengan memberikan kesempatan bagi generasi muda ini untuk memberikan hak suaranya. Betul. Dan memilih pemimpinnya. Ya. Oke, ya. Ada kriteria tertentu nggak yang ada di dalam pikiran Kak Ilyas nih dalam memilih presiden? Tadi selain dia dapat merealisasikan, gitu ya. Ada kriteria tertentu dalam pribadi saya. Dia pertama sebagai umat Islam. Oh, harus keyakinan. Keyakinan gitu. Yang kedua, memang dia dekat dengan para ulama. Gitu. Yang ketiga, dia mampu menerima pendapat dari orang lain. Gitu. Maksudnya, artinya dia pemimpin ini siap menerima masukan dari orang lain, saran dari orang lain. Gitu. Sehingga pemimpin ini bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Oke. Dan Kak Ilyas mengamati ya. Biasanya kalau umur 21 ini udah matang biasanya analisanya ya. Menganalisa ya calon-calon sekarang nih. Betul. Oke. Apa pengalaman yang menarik dirasakan Kak Ilyas sih pada momen-momen pemilu tahun ini? Kalau momen ya. Ini kan berarti sudah mulai mengamati dari 4 tahunan ya, berarti ya. 4 tahunan setelah mulai punya kartu tanda penduduk ya kan, mulai menganalisa sampai di tahun keempat setelah memiliki KTP itu baru bisa menggunakan hak suaranya. Betul. Nah, di 4 tahun berjalan ini dan setelah melihat dinamika ini, apa yang menjadi pengalaman menarik yang dirasa nih sebelum nanti tanggal 14 menggunakan hak suaranya? Pengalaman menariknya bisa diartikan dalam kata gitu ya. Karena sedikit kaget juga kita sebagai pemilih perdana ditontonkan dengan penuh dinamika pemilu saat ini gitu ya. Tapi momen yang paling menarik bagi saya pribadi itu kita bisa ikut serta dalam pemilihan ini. Satu. Kedua, kita bisa membaca visi misi para capres cawapres sekarang. Iya. Kan kalau 5 tahun ke belakang saya cuma menonton gitu, nggak sampai membaca visi misi capres cawapres. Karena belum punya hak suara. Ya, karena belum kepikiran juga. Kalau sekarang memang akal itu mendorong kepada bagaimana sih caranya kita sebagai anak muda memilih pemimpin secara bijak, pintar, jadi tidak terbawa oleh informasi yang nggak benar gitu, yang negatif. Masya Allah, menarik ya. Ini suara dari calon pemilih perdana di tahun 2024 ini. Boleh nggak saya tahu nih, kemarin ada kegiatan politik apa yang diikuti atau kegiatan ini kan kemarin ada masa-masa kampanye nih. Betul. Kak Ilyas kemana kemarin? Kalau kemarin sempat ikut nggak kegiatan-kegiatan saking antusiasnya terus ikut kemana gitu? Sebelum menjawab itu mungkin saya akan menceritakan dulu ya Ustaz. Jadi saya pribadi sebelum debat kelima itu selesai, saya itu masih terumbang-ambing mau pilih yang mana gitu. Tapi dari terumbang-ambingnya itu saya membaca
arah visi misi setiap capres cawapres. Itu setiap paslonnya. Saya membaca bagaimana mereka berkampanye gitu kan, dari 01 sangat mengedukasi sesuai dengan kalimat perubahannya gitu. Kampanyenya itu nggak menonton seperti zaman dulu gitu ya. Mengedukasi, mengajak ke semua rakyat Indonesia itu untuk berikut serta dalam berkampanye. Itu yang menarik dari 01 gitu ya. 02 sangat menarik juga saat berkampanyenya itu, dia niat akan berkelanjutan pemerintah sekarang, era sekarang gitu ya, berkelanjutan Indonesia maju gitu, yang mengkampanyekan makan gratis. So itu yang teman ketahui ya. Gitu ya. Itu karena memang itu cukup digaungkan kuat sih. Betul, karena waktu setelah debat kelima itu memang yang titik tekan oleh Pak Prabowo itu menitik tekankan akan merealisasikan makan gratis. Oke, berkelanjutan dan salah satu program besarnya adalah makan siang gratis. Ya, karena untuk menjaga penyakit stunting itu. Jangan menghindari stunting. Mencegah itu. Ya. Lalu kalau 03 itu berkampanyenya percepatan gitu ya. Percepatan maksudnya mau transformasi digitalisasi sangat cepat. Perbaikan dan percepatan. Ya, perbaikan dan percepatan gitu ya, sesuai dengan zamannya itu. Yang memungkinkan akan merealisasikan internet gratis. Internet gratis. Gimana Kak Ilyas menanggapi melihat internet gratis? Karena kan anak muda sekarang tuh lebih baik nggak makan daripada nggak ada kuota, bener nggak sih? Kalau itu mungkin sebagian orang ya. Sebagian orang sesuai dengan kebutuhannya mungkin ya. Sesuai kebutuhannya, ada yang memang butuh dengan internet gratis, makan gratis. Itu salah satu program unggulan ya yang digaungkan ya. Tapi di kampanye 03 ini mengedukasi juga gitu dari cawapresnya, itu tabrak frog, maksudnya di situ ada tanya jawab langsung sama cawapres 03 itu. Itu yang membuat mengedukasi semua anak muda gitu. Kalau yang 2 calon sebelumnya ada kan Desak Anies tuh. Desak Anies juga ada. Itu yang sangat mengedukasi. Bahkan cawapresnya pun ada selepet, Imin gitu ya. Selepet. Selepet ya, jangan salah jawab. Oke, menarik nih sudut pandang anak muda yang kita dengerin hari ini nih. Ya. Jadi selama mengamati itu Kak Ilyas juga melihat gimana visi misi dari goal-goal dari setiap calon-calon presiden ini ya. Betul sekali Ustaz. Karena kalau menurut saya pemilih yang bijak itu dia yang membaca visi misi para capres cawapresnya. Ini juga nih buat anak muda, jangan hanya ngelihat gimmick-gimmicknya aja ya. Betul, apalagi termakan sama informasi yang kurang baik gitu ya. Betul. Jadi kita harus jadi pemilih yang bijak, yang cerdas, yang pintar gitu. Bagaimana caranya kita harus membaca visi misinya. Oke. Selama beberapa masa aktif berkampanye kemarin, ada yang diikuti gak sama Kak Ilyas nih? Pasti ada yang diikuti. Pasti. Ya. Kemana Kak Ilyas? Ke JIS. Kemarin ke JIS. Ya. Tapi saya gimana pengalaman Kak Ilyas datang ke JIS kemarin tuh? Ini ada cerita yang menarik. Sebelum saya pergi ke JIS itu di WhatsApp dulu sama teman saya gitu. Ngajak diskusi. Saya pergilah ke tempat teman itu, lalu saya diskusi sama teman sampai jam 11, berangkat ke JIS itu setelah sholat subuh. Itu sudah susah masuk ke JIS. Sudah susah, tapi di situ ada cerita yang sangat menarik dan susah dihilangkan gitu dalam momen pribadi saya. Masya Allah, apa tuh? Jadi waktu datang rombongan Bu Ferry sama anak-anaknya ke Mutiara itu, saya langsung ikut nyamperin, lihat gitu kan. Selama ini lihat di sosmed terus kan. Saya samperin, ternyata yang menjaga Bu Ferry sama Kak Mutiara itu kurang dari penjagaan. Sehingga masa itu mendorong mendekat ke Bu Ferry itu sangat kuat gitu. Sehingga Bu Ferry itu merasa
gimana ya, merasa kaget Tidak juga. nyaman ya di situ Mungkin ya. merasa kaget, kok ini ada apa senggol kanan kiri gitu. Tapi hebatnya Bu Ferry itu sangat tenang menanggapi masyarakat yang antusias terhadap dirinya, bahkan di situ pilih nomor 1 gitu. Saya pribadi di situ malah ikut ke penjaga itu, salah satu penjaga, saya bilang, Pak, saya ikut bantu ya. Saya kaitkan tangan saya ke penjaga itu, malah kirain saya nggak bakal ikut masuk, karena terdorong oleh massa saya ikut masuk, ikut masuk, kok tiba-tiba saya udah di dalam gitu gitu. Udah di dalam, ikut sampai Bu Ferry sama Kak Mutiara itu naik lift gitu. Ini harus di mention nih Ibu Ferry dan Katia nih. Iya, gak boleh ya, gak boleh. Gak apa-apa, nanti kita mention di kanal YouTube-nya biar. Saya ikut serta gitu. Nih, beliau salah satu mahasiswa yang dengan heroiknya gitu ya, membantu pengawalan ya ketika di JIS. Masya Allah. Membantu karena melihat di situ masa sangat antusias itu, sangat, kalau dibilang tumpah ruah juga ya di sana ya. Gitu. Kangen, gelisah, resah gitu. Jadi campur aduk rasa itu, seneng banget bisa ketemu gitu kan. Terus mau masa itu mengerumuni Bu Ferry sama Kak Mutiara sama anak-anak yang lainnya gitu. Ya tiba-tiba kok saya ada di ruangan VIP gitu. Kenapa di situ? Oh, ternyata terdorong oleh massa. Cuman saya bantu Kak Mutiara, tapi karena dorongan dari massa kok tiba-tiba sudah masuk. Iya gitu. Kan Kak Ilyas ikut jadi ini kan pagar betisnya juga. Iya. Tiba-tiba udah masuk VIP, akhirnya alhamdulillah lah bisa langsung berdekatan sama para jubir amin gitu, bisa ikut foto bareng, bisa menanyakan apa maksudnya dari visi misi 01 gitu. Jadi langsung ketemu sama aktor-aktornya. Gitu. Ini pengalaman yang sangat berharga ini. Betul. Masya Allah. Iya. Apalagi sebagai pemilih perdana gitu. Betul. Kesan-kesan yang dijalani kemarin itu cukup membekas lah ya. Betul. Nah ini bagus dirasakan karena ini akan menjadi daya dorong untuk kedepannya lebih ikut andil dalam pesta demokrasi itu. Betul. Per 5 tahunannya, Masya Allah. Iya. Ada lagi nggak yang mau di-share dalam hal-hal yang menarik tadi kan ke JIS? Kalau begitupun kan saya sebagai cendekiawan gitu, saya membaca juga kampanye di GBK gimana gitu perkembangannya. Ternyata di GBK pun banyak juga gitu. Banyak juga, terus di Semarang 03 itu banyak juga. Memang pesta demokrasi ini secara tidak sadar dirasakan oleh rakyat gitu. Iya. Kan banyak dari sebagian orang itu buat apa sih ikut politik, ikut pemilu sekarang gitu, yang menjadikan FOMO terhadap politik gitu. Tapi harus kita ketahui sebagai anak muda, bahkan ini sebagai bangsa, sebagai rakyat gitu ya, secara tidak sadar gesekan-gesekan kebijakan politik itu terasa oleh kita. Gitu. Oleh karena itu perlu bagi anak muda khususnya ikut serta dalam pemilihan pemilu sekarang. Masya Allah. Apa nih persiapan Kak Ilyas untuk nanti tanggal 14 menggunakan hak suaranya yang perdana nih? Persiapannya mungkin kalau saya karena perpindahan gitu ya, saya nggak nyoblos di tempat lahir saya. Iya. Jadi saya pindah. Asli Garut, sekarang lagi sekolah di Jakarta ya. Jadi, akhirnya penggunaan suaranya di Jakarta. Betul, penggunaan Jakarta. Apa persiapan Kak Ilyas? Persiapannya lebih ke pribadi sendiri gitu ya. Maksudnya kita tuh betul-betul harus mempersiapkan pilihan kita tuh tepat dalam sasarannya gitu. Maksudnya jangan sampai nanti kita memilih nomor berapa, coblos nomor berapa karena grogi sebagai pemilih perdana gitu ya. Bisa. Atau ngantuk ya. Malamnya begadang, salah kan? Gitu ya. Karena deg-degan juga kan kalau bukan hal biasa gitu memilih pemimpin itu kan, walaupun nyoblos tapi di situ
kita perlu konsisten juga, khawatir nanti nanti tangannya gemeter kan nyoblosnya di tengah-tengah atau di mana gitu. Iya. Itu aja ya, berarti persiapan fisik juga ya. Dan yang terpenting juga mungkin doa. Betul, doa kita minta sama Allah semoga diberikan pemimpin yang terbaik. Betul. Ya. Pesan-pesan Kak Ilyas nih buat anak-anak muda nih. Ini udah masuk segmen terakhir nih. Segmen terakhir, kesan-kesan Kak Ilyas buat anak-anak muda untuk jangan lupa nyoblos, baca visi misi atau apa, silakan coba ke teman-teman. Kesan-kesan bagi anak muda, teman-teman semuanya. Pesan-pesan anak muda, sebagai pemilih yang pintar, kita harus baca visi misi pilihan kita. Setelah membaca, diusahakan untuk memahami visi misi tersebut, lalu diskusikan kepada orang yang memang memahami. Mendalami visi misi tersebut. Kalau susah untuk mendiskusikannya, kita bisa nonton di video-video YouTube kan, sudah banyak. Betul. Ya, bisa kita lihat jejak digitalnya ya terkait visi misinya. Itu. Yang ketiga, sebagai anak muda harus memiliki pendirian. Pendirian dalam artian kita memilih dalam kesadaran diri sesuai dengan pemahaman kita gitu terhadap visi misi tersebut. Dan tidak boleh merubah kesaksian kita yang tadinya jadi A jadi B gitu ya. Nggak boleh berubah ya. Jadi C gitu ya. Nggak dengan serangan fajar atau apa gitu ya. Betul, tapi tetap kita harus berikan kesaksian yang terbaik. Betul. Masya Allah. Tidak terasa nih diskusi ngobrol-ngobrol kita cukup menarik ini ya. Nah ini mungkin hari ini kita undang salah satu anak muda, Kak Ilyas ya, sebagai mungkin edukasi juga buat adik-adik calon pemilih muda nih. Betul. Yang pertama kali akan menggunakan hak suaranya ya. Jangan lupa tadi seperti yang disampaikan Kak Ilyas, baca visi-visinya ya. Betul. Terus dalami visi-misinya, lalu jangan sampai berubah dari apa yang sudah akan dipilih karena faktor apa gitu ya. Dan yang terpenting jangan lupa mungkin tadi ya doa. Kita harus banyak-banyak doa agar negara kita ini jadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan ditunjukkan oleh Allah pemimpin yang terbaik. Cukup mungkin hari ini kita ngobrol-ngobrol dulu sama Kak Ilyas nih. Ya alhamdulillah hari ini bisa kedatangan anak muda. Biasanya kita ngundang ustadz-ustadz nih. Ini kita ngundang aktivis dari kami. Komisariat Kebayoran Lama ya. Betul, perdana juga ya Ustaz. Alhamdulillah, semoga ke depan kita bisa makin menghadirkan aktivis-aktivis nih untuk memberikan gambaran-gambaran ya. Karena kan sekarang nih banyak tim-tim pakar-pakar yang sudah mulai bersuara deh tentang salah satunya yang film Dirty Vote gitu ya. Itu juga kan bagian dari warna-warni demokrasi kita sekarang nih. Betul. Ya, cukup booming itu di dunia media sosial sekarang ya. Bukti bahwasanya demokrasi kita nih harus kita jaga. Oke. Cukup itu dulu mungkin Kak Ilyas. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga berkenan ya. Dan itu mungkin yang bisa kita sampaikan kepada sahabat Mida sekalian. Kami dari Mitra Dai Indonesia dalam kanal YouTube Mida Channel dalam segmen podcast Sahabat Mida. Mengucapkan terima kasih kepada sahabat Mida sekalian yang selalu setia menonton video kami dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara apa, Kak Ilyas? Like and subscribe. Gak biasa. Like, komen, dan subscribe. Like, komen, dan subscribe. Oke, insyaallah ta'ala. Kita ketemu lagi di segmen kita selanjutnya. Dan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.